Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita politik ada yang menarik hari ini teman-teman. Jadi jangan sampai kalian skip videonya, tonton sampai selesai. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita bahas videonya. Jokowi ditangkap emak-emak katanya. Logika. Iya, semangat kali emak-emak nih. Setiap ada demo emak-emak ini lagi yang bang. Nampak. Setiap ada demo emak-emak ini lagi. Iya, semangat kali dah. Tapi sebenarnya sudah beribu kali HTI itu teman-teman. Mereka ini bukan masalah pembelaan rakyat atau apa. Mereka ini hanya sakit hati organisasinya dibubarkan. Hanya itu. Tidak lain. Seandainya hari ini Jokowi ditangkap, besok mereka demo untuk menangkap anak-anaknya. Hari ini juga ditangkap anak dan menantunya, bahkan cucunya, bahkan spermanya yang belum lahir. Mereka tetap demo. Ada ya sperma demo. Abangin saja. Nah, Bapak Jaksa Agung. Seru lagi ini. Kalau sekali lagi Ahok mengatakan bahwa Ahok mau membongkar mega korupsi yang sekarang ini terjadi, cepat Jaksa Agung tersangkakan Ahok. Karena kalau dia mengatakan sekarang dia mau bongkar, berarti dia punya data. Dia tahu kasus tersebut, dia tahu mega korupsi tersebut. Kenapa tidak dibongkar pada waktu dia 5 tahun menjabat sebagai komisaris utama Pertamina? Kenapa memenuhi syarat sebagai tersangka? Menurut Undang-Undang PT dan menurut hukum pidana, komisaris yang melalaikan kewajibannya dapat dituntut dan dirugi oleh perusahaan maupun oleh warga korban dan juga dapat dipidana. Ngerti nggak? Kalau dia mengatakan membongkar berarti dia udah tahu, atau memang dia tidak tahu apa-apa, hanya mau tebar pesona, mau nebeng populer, karena selama dari komisaris dia sibuk bermain golf. Kepada para pendukung Ahok, sibuk main golf. Jadi Ahok sekarang itu situasinya atau kondisinya maju kena mundur kena. Kalau dia mau mengatakan membongkar dan dia tahu semua file, semua data, semua bukti, lantas kenapa selama ini dia diam? Atau dia tidak tahu apa-apa, hanya mau cari sensasi saja, atau sebagai wujud kepanikan karena mungkin saja dia akan terseret. Tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Iya. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, merinding akan aku tidak. Ingat, ini adalah teman-teman ya. Di balik Pak Prabowo ada juga seorang jaksa yang benar-benar sangar ini teman-teman. Kalian bisa melihat berapa yang diungkap teman-teman. Ingatan terakhir untuk kalian. Siapapun Anda, belakangmu siapa? Aku tidak dengan kelas. Oh, ngeri teman-teman ya. Ngeri kalian rasa kalian ya. Ini orang makin gak jelas nih, makin gak jelas, makin aneh. Apa ya, saya mau menanggapi Ratu Terong mengenai podcastnya Akbar Faisal ya, yang mengundang Koni. Ya, ini udah 2 kali dia datang. Ya, jadi aduh makin gak jelas ya. Mungkin teman-teman juga udah pada nonton ya. Kayaknya muak gitu atau mual ya. Sebenarnya bulan Ramadan ini males ngomongnya. Ya lucu aja gitu kata Bu Koni itu sekarang ngomong nggak akan bisa mengungkapkan membuka dokumen tersebut karena terkait dengan undang-undang ya kan, terkait dengan pasal, terkait dengan hukum lah. Kemudian katanya dia dipanggil gitu oleh Ibu Mega agar tutup mulut gitu ya, makin gak jelas gitu. Bilang aja gini Bu Koni ya, kalau memang Bu Koni itu cuma ini Akbar sama Koni sebelumnya ya udah bilang aja memang nggak ada dokumen itu. Dokumen itu yang katanya dikeluarkan yang pertama mengenai ya memang sudah banyak yang memprediksikan bahwa itu ya gertak sambal mereka doang, hanya mencoba untuk menakut-nakuti dan mengintervensi KPK agar supaya tidak melakukan gerakan tambahan untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka. Ya, mereka ini sudah tahu bahwa
KPK akan menjadikan Hasto tersangka. Maka muncullah di podcast Akbar menebarkan ketakutan, saya bongkar Jokowi mempolitisasi Anies. Saya yang punya bukti ya, menakut-nakuti ya, nggak pengaruh, nggak efek. Ditahan guys. Tenang, kita tahan tawa sejenak teman-teman. Jangan sampai kalian ketawa ya. Dan Pak Jaksa, kapan saya akan disedang? Sudah 3 bulan mendekam. Sejak kapan Ahok jadi gitaris? Aku baru notice. Sorry, aku jadi nggak tahu. Ada orang di belakang lagi sembunyi dan ngumpet, kemudian nong. Belum juga ada panggilan. Aduh, udahlah. Saya sudah. Siapa sih yang edit ini bikin ngakak tau? Saya yatim piatu Pak, setelah semester saya tinggi. Mulai muncul. Saya yatim piatu Pak, setelah semester saya tinggi. Ya, kalau kamu yatim piatu dan menerima beasiswa dari pemerintah, ya udah jangan, tahu diri lah Anda. Anda itu diberikan bantuan sama pemerintah, ya, udah mendapatkan bantuan, demo kritik pemerintah, nggak tahu diri. Gak terima kasih, cabut aja Pak beasiswanya, cabut aja Pak. Saya bingung kalau KJP saya dicabut, saya nangis. Saya bingung kalau KJP saya demo saja kalian, terima tuh 40.000 5.000 ya, cabut semua KJP semuanya, beasiswa cabut. Dikiran dicabut. Pak, saya yatim piatu. Kalau Anda yatim piatu, tahu diri ya, jangan Anda sudah berharap bergantung kepada pemerintah, kuliah, tidak ada keluarga yang membantu. Gunakan kesempatan itu untuk belajar sungguh-sungguh agar supaya ya Anda bisa membalas budi kepada pemerintah. Jangan ikut demo nggak jelas. Kasus korupsi di Pertamina makin panas. Kali ini PDIP mendesak Kejaksaan Agung buat manggil Ahok sebagai saksi. Kok kayak pengen banget cepet-cepet ya? Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah ini murni buat bongkar kasus atau ada dinamika politik di baliknya? Kita masuk lebih dalam ya. Jadi DPP PDIP mendorong Kejaksaan Agung nih buat periksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Nah, kata jubir PDIP, Ahok ini adalah saksi yang tepat karena selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, dia itu sering banget nih kasih masukan ke direksi, tapi nggak pernah digubris. Nah, sekarang kasusnya kebongkar dan Ahok siap kasih semua bukti yang dia punya. Mulai dari rekaman dan notulasi rapat. Kalau teman-teman udah nonton podcast di Narasi dan Liputan 6, teman-teman bisa tahu ya. Nah, dari sisi pemerintah sendiri, langkah Kejagung buat mengusut kasus ini kan pastinya sejalan dengan upaya bersih-bersih di BUMN kan. Apalagi di sektor energi yang strategis ini nih. Pemerintah juga punya kepentingan buat mastiin gimana tata kelola di Pertamina ini lebih transparan dan nggak ada penyimpangan yang merugikan negara. Apalagi Menteri BUMN juga lagi gencar memperbaiki sistem pengelolaan. Katanya sih, kata Pak Erick Thohir kan gitu ya. Nah, ya kalau mau bicara soal Ahok ini, itu benar-benar memalukan ya. Ini Ahok ini teman-teman ya, adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalian masih mengingat teman-teman ya, ketika dia keluar dari penjara, itu orang yang keluar dari penjara lembaga itu teman-teman itu statusnya adalah mantan narapidana. Akan tapi apa yang Pak Jokowi lakukan? Seketika mengangkat derajat seorang Pak Ahok. Ya, dia mendapatkan istri baru, masih muda, cantik. Derajatnya diangkat menjadi salah satu pejabat di Pertamina, teman-teman. Akan tapi apa yang dia balas kepada Pak Jokowi? Ya, dia mengatakan Pak Jokowi nggak bisa kerja lah. Ya, itu kan nggak tahu berterima kasih. Orang seperti ini gak pantas untuk kita percayai teman-teman. Apalagi kata-katanya itu benar-benar gak bisa dipercaya. Jijik sih. Karena menurut saya jika terjadi apa-apa sama PDIP, ini dia, negara ini bisa semakin gelap. Gimana? Masih percaya sama omongan manusia yang satu ini? Manusia apa Pung? Manusia karbitan? Karena menurut saya, jika terjadi apa-apa dengan PDIP, maka Indonesia akan semakin gelap. Bulu hidungmu gelap.
Pede kali kau bilang gitu semakin gelap. Semakin cerah. Itu kan penilaianmu. Karena dekat kau sekarang sama PDIP, kau bilang begitu. Dulu waktu dekat kau sama Nasdem ada kau bilang kayak gitu. Dulu waktu kau mau mendekat kepada tim kampanye nasional Prabowo, ada kau bilang kayak gitu. Sekarangnya kau begitu kau ngomong. Karena udah itu dibawa kau kemana-mana, kau dekat sama Megawati, pergi umroh bareng, pergi ke Vatikan bareng, makan malam bareng, tersanjunglah kau. Tersanjunglah kau. Koni. Jadi kawan ini ya bikin satu podcast lagi sekali lagi dengan Akbar Faisal minus Hasto. Minus Hasto. Waktu yang lalu ya orang Hasto ini udah ketangkep ya bikin podcast trio. Trio macan. Yang beginilah, yang begitulah, dokumen rahasia lah, potongan video lah. Atau trio kuek-kuek. Sekarang bikin lagi tapi nggak ada Hasto. Selalu terhibur sama Kurang opungnya. seru, nggak ada yang nangis. Nggak Oh, enak, ya kan? kurang seru, nggak ada yang nangis. Nangisan gitu loh. Bagi supremasi hukum, saya berjuang untuk rakyat ini. Hidup mati saya adalah untuk partai. Bagi saya kesetiaan adalah yang paling penting. Bukan gitu, Pung. Itu. Udah nggak ada orangnya. Udahlah, sakit perut dibahas ini, pembahasan dari Opung per B lagi teman-teman ya. Oke ya, jadi menarik sekali. Seperti kita bisa melihat kejadian terjadi seperti kejahatan itu kalah sama kebaikan ya. Kelompok-kelompoknya Pak Prabowo, Pak Jokowi menang atas setiap fitnahan mereka yang jahat. Saya semakin hari semakin bersyukur teman-teman ya. Bersyukur bahwa orang-orang yang ada di pemerintahan hari ini adalah orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Berseberangan dengan apa? Dengan PDIP, berseberangan dengan anak-anak ABA ini. Bersyukur mereka nggak menduduki pemerintahan. Kalau mereka, nggak tahu deh jadi apa. Itu baru bilang the real gelap ya. Oke, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.